Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan materi tentang analisis strategi sistem teknologi informasi dengan pendekatan analisis SWOT. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Ivan Cahaya Firmana, ada teman saya Fikri Ilham Ramadan, Rizky Putra Aditya Pratama, Safira Erdianingsi, dan Oka Dwi Cahya. Tujuan analisis teknologi informasi menjadi salah satu sumber daya utama pada suatu organisasi untuk meningkatkan daya saing terhadap para pesaingnya. Oleh karena itu, setiap organisasi mencoba untuk menerapkan sistem atau teknologi informasi agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses bisnis. Juga agar mampu memberikan nilai tambah, yaitu berupa competitive advantage dalam persaingan bisnis. Penerapan sistem teknologi informasi akan bermanfaat jika penerapannya sesuai dengan tujuan, visi dan misi organisasi dengan menetapkan strategi bisnis dan strategi sistem teknologi informasi, sehingga dibutuhkan suatu analisis berbagai faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu perencanaan strategi sistem atau teknologi informasi yang adaptable dan selaras dengan strategi bisnis. Perencanaan strategi. Perusahaan membutuhkan perencanaan strategi untuk sumber daya teknologi informasi dengan beberapa alasan sebagai berikut. Yang A. Hasil dari perencanaan teknologi informasi dapat dibagikan pada manajemen dan ahli-ahli teknologi informasi. Diskusi dan persetujuan akan hasil perencanaan ini dapat menyediakan pemahaman bersama antara ahli-ahli teknologi informasi dan manajer-manajer bisnis tentang bagaimana cara terbaik bagi perusahaan untuk menggunakan sumber daya informasinya. Yang B. Mengembangkan suatu rencana untuk sumber daya informasi yang dapat membantu mengkomunikasi masa depan perusahaan itu kepada pihak lain di dalam perusahaannya. Yang C. Diskusi mengenai perencanaan strategis seringkali banyak membantu manajer-manajer bisnis dan ahli-ahli teknologi informasi dalam membuat keputusan yang mendasar mengenai bagaimana teknologi informasi akan diarahkan untuk membantu bisnis perusahaan. Yang D. Dengan perencanaan yang baik, jika sesuatu yang buruk terjadi mendadak di perusahaan, maka perusahaan sudah siap menghadapinya. 149 Seminar Nasional Informatika 2009 atau Semnasif 2009. ISSN 1979 strip 2328 UPN Veteran Yogyakarta 23 Mei 2009. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya Rizky Putra Aditya Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Putra Aditya Pratama dari kelompok 5 ingin melanjutkan dari pembacaan dari Ivan Cahaya. Hasil dari perencanaan teknologi informasi dapat membantu mengalokasikan sumber-sumber daya proyek-proyek teknologi informasi penting dan bermanfaat bagi perusahaan. Hasil dari perencanaan ini dinampingi dengan anggaran biaya mencerminkan prioritas bisnis untuk teknologi informasi yang harus dikembangkan. F. Alat komunikasi dengan manajemen puncak. Banyak manajer teknologi informasi meminta kenaikan anggaran yang signifikan untuk pengembangan teknologi informasi. Suatu rencana teknologi informasi yang baik harus dengan jelas dihubungkan dengan arah bisnis. Hasil perencanaan yang baik juga menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapainya. Permintaan anggaran akan terlihat lebih masuk akal dan lebih mudah disetujui bagi manajemen puncak yang ada di luar Departemen Teknologi Informasi. G. Membantu pemasukan arsitektur dan rencana dari teknologi informasi adalah suatu cara efektif bagi perusahaan untuk berkomunikasi dengan penjual atau pemasok tentang kebutuhan dari produk-produk teknologi informasi masa depan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan memahami kebutuhan masa depan ini, maka pemasok dapat mempersiapkan jauh sebelumnya. Analisis kekuatan dan kelemahan. Analisis ini menitik beratkan pada bagian internal perusahaan, mengidentifikasikan terhadap kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam perusahaan yang harus dilakukan. Karena dengan mengatasi setiap kekuatan dan kelemahan tersebut, maka tingkat kekuatan perusahaan dapat diketahui. Kekuatan merupakan dasar bagi pelaksanaan kegiatan perusahaan, sedangkan kelemahan muncul sebagai faktor yang membatasi serta mencegah manajemen untuk merealisasikan potensi yang sesungguhnya. Kelemahan ini kadang-kadang tidak disadari keberadaannya.
Oleh karena itu, kelemahan bukan saja harus diidentifikasi, tetapi harus diuji oleh kesiapan pihak manajemen untuk menerima kenyataan bahwa perusahaan yang memiliki kelemahan. Penelitian kelemahan dan kekuatan secara objektif akan timbul disebabkan oleh banyaknya kasus kegagalan serta keberhasilan. Berarti keberhasilan dalam melakukan kebijaksanaan, prosedur, implementasi, strategi, dan teknik yang pernah dilakukan oleh perusahaan. Sekian dan terima kasih. Analisis peluang dan ancaman. Peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor yang datang dari lingkungan eksternal perusahaan. Dalam kenyataannya, kita akan mengalami kesukaran untuk membedakan kekuatan dari peluang dan kelemahan dari ancaman. Kesukaran itu mungkin disebabkan batas antara perusahaan dan lingkungannya tidak selalu tajam dan ketara dengan jelas. Peluang menunjukkan kondisi lingkungan yang kita harapkan mempunyai dampak yang mengutamakan bagi manajemen, sedangkan ancaman menunjukkan kekuatan yang akan dari lingkungan eksternal yang menimbulkan kerugian bagi manajemen seperti merugikan dalam pelaksanaan program kerja, mencegah pencapaian sasaran atau merusak strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Lanjut, ada metode penelitian. Di sini ada langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menganalisis. Pada penelitian terlihat pada gambar berikut. Yang pertama ada pengumpulan dan analisa data. Di sini ada visi, misi, dan tujuan. Itu tiga panah. Yang pertama ada analisa eksternal, yang kedua SWOT strategi choice, yang ketiga analisis eksternal. Ya, yang kotak kedua itu ada formula strategis, di dalamnya itu ada tema-tema strategi. Hasil dan pembahasan. Di sini dari hasil pengamatan maka dapat diidentifikasi faktor-faktor internal dan tabel 1 dan tabel 2. Di sini saya akan membahas tabel 1. Itu ada faktor strategisnya. Di dalam faktor strategis itu ada kekuatannya masing-masing contohnya. Dan di situ juga ada bobot rating, bobot X ratingnya. Di sini juga ada kelemahannya masing-masing, ada contohnya juga, ada bobotnya juga, ada ratingnya juga, ada bobot plus rating juga, dan juga ada total dari seluruh bobot dan bobot X ratingnya. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan pada tabel 2, yaitu matriks evaluasi faktor eksternal. Di sini ada tabelnya, ada faktor strateginya, ada peluang, ada ancaman, terus ada bobot, ada rating, ada bobot atau rating. Yang pertama di peluang itu ada perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat memungkinkan untuk mengembangkan SIM RS sebagai sarana untuk memberikan commit to service excellence atau C2SE. Yang kedua, adanya software open source sehingga menyebabkan berkurangnya dana terhadap penyediaan software yang dibutuhkan untuk pengembangan TI di Rumah Sakit Mata Cicendo. Yang ketiga, adanya kebijakan pemerintah untuk pengembangan TI di rumah sakit agar siap memasuki pasar global. Yang keempat, tuntunan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berbasiskan TI. Ancamannya yaitu pertama, semakin banyak rumah sakit yang memberikan layanan kesehatan mata lewat akses internet. Kedua, tuntunan masyarakat terhadap mutu pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Ketiga, munculnya teknologi-teknologi baru yang dikembangkan oleh rumah sakit mata swasta, misal adanya fasilitas telemedik. Yang keempat, saingan dari konsultan TI yang berkeinginan untuk membuat SIMs yang dapat memberikan commit to service excellence, yaitu C2 atau SE. Setelah faktor-faktor strategis, lingkungan internal dan eksternal diidentifikasi, maka disusun matriks evaluasi faktor internal atau disebut juga EFI dan matriks evaluasi faktor eksternal EFE untuk merumuskan faktor-faktor strategi internal dan eksternal tersebut dalam kerangka kekuatan dan kelemahan perusahaan serta peluang dan ancaman bagi perusahaan. Terlihat pada gambar 2.2 menunjukkan divisi TI berada pada strategi pertumbuhan dengan konsentrasi integrasi horizontal atau strategis stabilitas keuntungan dengan
bertujuan untuk menghindari kehilangan pengguna dan kehilangan keuntungan. Artinya, divisi TI dapat melakukan suatu kegiatan meningkatkan jenis pelayanan kepada pengguna, meningkatkan fasilitas dan teknologi melalui pengembangan internal maupun eksternal melalui akuisisi atau joint venture dengan instansi lain baik dalam industri yang sama maupun dengan industri yang mendukung kelancaran pelayanan yang diberikan oleh divisi TI. Sini ada contoh kekuatan internal bisnisnya kayak gini. Ada pertumbuhan 1, pertumbuhan 2, penurunan 3, stabilitas 4, pertumbuhan 6, penurunan 6, pertumbuhan 7, ada pertumbuhan 8, ada penurunan 9. Ada tinggi, kadarnya ada tinggi, ada sedang, dan ada rendah. Yaitu ini termasuk daya tarik industri. Selanjutnya dilanjutkan oleh Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Herdianingsih akan membahas tentang matriks SWOT. Matriks SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan strength dan opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan weakness dan threat. Berikut adalah tabel dari matriks SWOT Divisi Teknologi Informasi. Selanjutnya, kesimpulan. Setelah dilakukan proses pengolahan data dan analisa terhadap hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Divisi TI berada pada strategi pertumbuhan, yang artinya dapat melakukan suatu kegiatan, meningkatkan jenis pelayanan kepada pengguna, meningkatkan fasilitas dan teknologi informasi melalui pengembangan internal maupun eksternal melalui akuisisi atau joint venture dengan instansi lain, baik dalam industri yang sama maupun dengan industri yang mendukung kelancaran pelayanan yang diberikan divisi TI. Kedua, sumber daya teknologi informasi yang ada di divisi TI sudah memadai untuk pengembangan teknologi informasi. Hanya dibutuhkan pemetaan strategi teknologi informasi agar dapat memberikan nilai tambah bagi Rumah Sakit Mata Cicendo. Sekian review jurnal dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.